Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarh Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah atau menjelaskan bait-bait akidah dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushayri dalam kitabnya Mangdumah Al-Qushayri atau Aqidah Qushayri. Untuk itu marilah kita mulai ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu di malam yang ke-10 atau ke-11 ini ya. Mudah-mudahan apapun yang kita lampaui untuk kita lakukan itu semuanya diridhoi dan merupakan tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wali sahabati ajma'in wali baiti thayyibin wal jami'il salihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khassatan sayyidina Syekh Abdul Mun'im Sahih Yusri Sajib Al-Hasan Yusuf Abdullah Ahmad Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Qamari Syekh bin Ata'ala Sakan dari Sabul Labas Malam Rasul Qutbil Aqtab Sayyidina Al-Mas'ud Syekh Abdul Salam bin Muashish Wajibul Masyayikh Tariqah Syahaduliyah Siddiq Darqah Jami' Turuq Sufiyah wa nakhussu khassatan Sayyidina Kiai Nurul Islam wa Kiai Diyauddin Kuswandi wa Kiai Ade Nasihul Imam wa Kiai Dharma Jaya wa Kiai Nurwarji wa Kiai Haris wa jami' masyayikhina wa nakhussu khassatan fi silsilati tariqah Syatariyah wa mu'allif hadzal kitab min al-awwal nakhussu khassah li Sayyidina Mbah Imam Fauzi wa Kiai Abu Syukur Salim wa Kiai Nur Basori wa Kiai Hasan Ulama wa Kiai Haji Abdurrahman Tegalrejo wa Kiai Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi wa Syekh Sibaghatullah bin Syekh Ruhullah wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi wa Syekh Muhammad Ghuth Syekh Hadiyatullah Sarmas Syekh Alat Khuduri Syekh Al-Qadin Syatari Syekh Abdullah Syatari Syekh Muhammad Ashik wa Syekh Muhammad Arif wa jami' masyayikhina wa masyayikhina min al-awwal ila muntaha furu' wa usul wa man intasaba ilaihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ngaji kita. Apabila kemarin kita membahas tentang asma'ullah, kemudian membahas tentang bagaimana nama-nama itu menjadi tauqifiyah dan sebagainya. Dan untuk saat ini kita akan membahas tentang bab istita'ah dan kasab. Kalau kemarin kita juga membahas tentang sifat jaiz, wajib dan juga mustahil bagi para nabi, di mana itu bagian dari sifat itu yang 4 atau yang 3 itu merupakan bagian sifat wajib yang perlu kita ketahui. Dan ternyata di dalam ungkapan Syekh Ahmad Al-Qushayri disebutkan di situ ya khafirus sair, yaitu berarti dalam pemahaman kami itu sebenarnya dikaitkan dengan para pejalan di dalam jalannya yang menuju Allah Subhanahu wa taala, berarti para salik. Untuk itu para salik thariqah hendaknya memiliki 4
sifat ini minimal, atau 3 sifat yang utama. Sedangkan di bab ini kita akan melanjutkan kembali di bab faslun fil istita'ah, di mana di dalam baitnya Syekh Ahmad Al-Qushayri menyebutkan al-abdu dhu fi'lin bil ikhtiyar bi qudratin kasibatin min bari wal kasbu tahsilun bi idnillahi la mustaqilan fasta'in billah fal jabru manfiyun kal istiqlal idza ata tanzilu dzil jalal fal tangduranna in syi'ta bil insaf fi ayatay Yunus wal A'raf la amliku naf'an wala dharran siwa ma syaa rabbil haqqu wahabul quwa wa ghayra dha fil dzikri wal akhbar mustakthirun fangdur bil istibsar. Yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri. Kemudian di bab ini Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan faslun fil istita'ati wal kasab, pasal atau bab tentang istita'ah, kemampuan dan kasab, usaha hamba. Maksudnya, yakni yang dimaksudkan dengan bab ini adalah itsbatu dzalika wa tahqiqu mahiyatihi allati tarabat fiha ara'ul mutaqaddimin wal mutaakhirin, yaitu menetapkan dan keberadaan tentang kasab dan istita'ah bagi hamba itu, dan memperjelas hakikatnya yang sebenarnya bagaimana, yang mana pendapat para ulama yang mutaqaddimin terdahulu dan yang mutaakhirin belakangan itu seringkali simpang siur mengenainya. Ini juga kita pahami juga di dalam pemahaman mayoritas dari kita juga barangkali sering simpang siur berhubungan dengan kemampuan hamba ini. Untuk itu diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri dalam baitnya tadi, al-abdu dhu fi'lin bil ikhtiyar. Di dalam keterangan Syekh Ibrahim Al-Qurani disebutkan di situ al-abdu dhu fi'lin shadirin minhu bil ikhtiyar. Hamba itu memiliki suatu perbuatan shadirin yang muncul dari dalam dirinya, bil ikhtiyar, di dalam berdasarkan pilihan atau ikhtiar, bitarjihi wuqu'ihi ala la wuqu'ihi fi masyiatihi inda masyiatillahi ta'ala dzalika minhu, yaitu dengan menguatkan terjadinya. Jadi Allah membuat kekuatan dalam pilihan dirinya itu sehingga terjadinya perbuatan tersebut ataupun tidak terjadinya itu lebih kuat terjadinya yang muncul itu di dalam kehendak atau niatan hamba bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar hal itu terjadi dari hamba tersebut, seakan-akan dari hamba tersebut. Berarti pilihan itu muncul dari hamba, namun bagaimana kekuatan pilihan mana yang lebih kuat dan sebagainya itu Allah menguatkan dengan ikhtiar, dengan pilihan itu atas penguatan yang dimunculkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut keterangan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Diperjelas dalam keterangan berikutnya, yaitu wa suduruhu anhu inda ikhtiyarihi bi qudratin wa hiya tamakkun fi minat ta'thir. Dan suduruhu wa suduruhu, dan munculnya perbuatan, munculnya perbuatan itu anhu dari hamba, inda ikhtiyarihi, ketika dia memilihnya. Biqudratin itu adalah dengan sebuah kuasa atau qudrah. Wahia tamakkun, at-tamakkun yaitu kemampuan minat ta'sir wal fi'l indal iradah, untuk memberikan pengaruh dan tindakan saat adanya iradah atau keinginan. Jadi kuasa yang dimunculkan itu ada ketetapan dalam diri yang mempengaruhi perbuatan ketika iradah atau keinginan itu muncul.
Kalau hanya keinginan saja belum ada perbuatan berarti tidak dikudrohkan atau tidak diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada iradah. Walakin la mustaqillan kama yaz'umuhu al-mu'tazilatu. Akan tetapi kuasa hamba ini, kemampuan hamba ini atau kudroh hamba ini tidaklah mandiri, itu hakikatnya tidak mustaqilan. Tidak mandiri, tidak berdiri sendiri sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah. Bal kasibatun muhassilatun lil fi'al. Melainkan kuasa itu bersifat kasibah, mengupayakan, atau muhassilah, menghasilkan, lil fi'li, terhadap suatu perbuatan, alladzi ta'allaqat bihi al-masyiatu biidznillah, yang dikehendaki oleh niat hamba atau bergantung dengan niat hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tamkini, dan juga kemampuan Allah atau membuat pemampuan Allah itu berarti Allah memampukannya untuk bisa seperti itu, melakukan apa yang dilakukan. La mustaqillan hasilah lahu, berarti perbuatan maupun kudroh itu tidaklah menghasilkan perbuatan itu secara mandiri alias tidak berdiri sendiri. Ada yang membuatnya bisa berhasil atau bisa mampu untuk melakukannya. Min bari'in, tentu itu dari sang pencipta. Maksudnya ungkapan min bari ini dalam baitnya, dalam keterangan Syekh Ibrahim Al-Qurani, yaitu maksudnya adalah min bari atau dari sang pencipta. Maksudnya apa itu? Min khaliqil mufid au min khaliqil abdil mufid, yakni dari pencipta sang hamba yang telah melimpahkan alaihi, kepada hamba tersebut, nurul wujudi, cahaya wujud, cahaya keberadaan, wa ma yatba'uhu minal kamalat, dan sifat-sifat kesempurnaan yang menyertainya atau menyertai kepadanya. Allati minha al-qudrah, di mana salah satu sifat kesempurnaan itu adalah qudrah, kemampuan, potensi untuk bisa. Qad marra dalalatu la ilaha illallah. Sebab telah berlalu, kan sudah dijelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ala annahu, yang dimaksudkan dengan ungkapan la ilaha illallah ini yang perlu kita pahami dan perlu kita highlight, bahwa maksudnya selain makna yang biasanya kita pahami, makna yang lain yang merupakan implikasi dari makna la ilaha illallah adalah ala annahu la kamala bidzati illallah, bahwa tidak ada suatu hal atau suatu zat pun yang memiliki kesempurnaan sendiri melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man hasala lahu syai', maka siapapun yang mendapatkan suatu kemampuan atau sesuatu minal kamalat, dari sifat-sifat kesempurnaan, fa innahu huwa faidun minhu ta'ala, maka hakikatnya kemampuan kesempurnaan itu adalah limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan di sini, Syekh Ibrahim Al-Qurani menyitir penggalan ayat kemudian disambung keterangannya. Sebagaimana dalam surat An-Nahl itu, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan ini diungkapkan keterangannya wa ma bikum min ni'matin, dan apa saja nikmat yang ada pada dirimu, zahirah au batinah, baik lahir maupun batin, itu adalah faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala datangnya.
Famin haitsu anna al-'abda yaf'alu bil ikhtiyar. Maka dari sisi bahwa hamba berbuat dengan pilihannya atau ikhtiarnya, artinya hamba itu mampu melakukan perbuatannya karena pilihan yang ada dalam hatinya, itu hakikatnya adalah batulal jabru al-mahdu. Batal paham dari Mu'tazilah. Min haitsu anal yang menyebutkan bahwa al-jabru atau kemampuan untuk terpaksa melakukan sesuatu itu itu merupakan kemampuan yang dilakukan oleh hamba tanpa ada sangkut pautnya dengan manusia itu umpamanya. Itu ini termasuk paham dari Al-Jabariyah ya, atau sekte Jabariyah, bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan sendiri atau mungkin hanya memiliki keinginan, dan semua keinginan dan kemampuan yang ada dalam dirinya itu semuanya dari Allah. Berarti manusia tidak memiliki satu hak untuk memilih dan sebagainya. Itu secara langsung juga batal. Karena di sini sudah diungkapkan bahwa manusia diberi satu pilihan, satu kemampuan untuk memilih. Namun ketika kemampuan ini dipilih oleh manusia, Allah akan membuatnya mampu dengan kudrahnya untuk bisa melakukan apa yang dipilihnya itu. Sehingga tidak berdiri sendiri juga, tidak istiqlal atau tidak berdiri atau tidak mandiri. Untuk itu apa yang diklaim oleh Jabariyah, lawan dari Qadariyah, itu pun juga terbatalkan dengan klaim ini. Wa min haitsu anal qudrah, dari sisi bahwa kuasa hamba itu kasibah ay muhassilah, itu merupakan kuasa yang menghasilkan atau mengupayakan, bersifat mengupayakan atau menghasilkan bil idzn, dengan izin Allah, bukan mandiri. La bil istiqlal, bukan secara mandiri, sehingga batolal i'tizal. Untuk itu paham orang-orang Mu'tazilah itu secara langsung juga batal. Wal qaulu bil istiqlal, dan juga termasuk para pendapat yang menyatakan bahwa manusia itu terlepas dari takdir maupun kudrah dari Tuhan. Manusia berdiri sendiri dengan kemampuannya sendiri, itu secara nggak langsung juga terbantahkan. Walihada qala ayyadahullahu ta'ala, untuk itu guru kami, sang penulis nazam, sang penulis bait, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi, di dalam baitnya itu mengungkapkan, semoga Allah menguatkannya, memberikan satu definisi fi ta'rifil kasbi, di dalam definisi atau pengertian dari kasab. Apa itu kasab? Diungkapkan di sini bahwa wal kasbu, ini dalam baitnya itu kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, wal kasbul ladzi huwal wasat, dan kemampuan yang itu merupakan jalan tengah. Huwal wasat baina tarafail ifrat wa tafrid, antara sikap berlebih-lebihan dan tafrid, sikap meremehkan. Wa qasdus sabil bainal jabr al-mahd wal i'tira' wal ikhtira' as-sarf, dan juga jalan tengah antara jalan yang lurus antara keterpaksaan yang murni, jabar yang atau keterpaksaan yang murni seperti orang-orang Jabariyah, serta orang-orang yang mengakui kebalikannya, yaitu orang-orang Mu'tazilah yang mengakui bahwa manusia itu ikhtira' sarf, mereka itu mampu melakukan perbuatannya secara mandiri. Tahsilun adalah menghasilkan atau mewujudkan. Maksudnya tahsilul abdi, yaitu usaha hamba ma ta'alaqa, untuk mewujudkan ala qudratil abdi,
ma ta'alaqa bihi iradatuhu. Usaha hamba untuk mewujudkan apa yang diinginkannya inda ta'alluqi iradatillahi bihi aidon. Itu pada hakikatnya di saat kehendak itu dimunculkan. Ini usaha hamba untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kehendak hatinya. Di saat itu kehendak Allah juga memiliki kaitan dengan itu. Berarti kehendak hamba juga ada kaitannya dengan izin atau kehendak yang Allah munculkan, atau Allah berikan. Jadi ada kaitannya kehendak hamba dengan kehendak Allah. Biidnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak muncul juga kehendak itu. Ai bitamkinillahi taala iyahu, yakni upaya hamba untuk mewujudkan iyahu min dalika wa anati bi ifadati quwwati ta'thir. Ai bitamkini, yaitu kemampuan atau pengupayaan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk bisa mewujudkan itu bagian juga dari pertolongan Allah dan peluberan atau pelimpahan anugerah kekuatan dari Allah yang mempengaruhi ala qudratil abdi, atas kemampuan hamba al-haditsah yang baru atau yang muncul kemudian. Bimazidi ma'unatin, dengan menambahkan pertolongan min indihi, dari sisi Allah. Kama yuwaddihu qauluhu ta'ala, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat Al-Qur'an, bilisani abdihi dzil qarnain, yang dimana di dalam ceritanya Al-Qur'an itu ungkapan Allah ini diucapkan oleh lisan hambanya, yaitu Dzul Qarnain. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 95. Ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan. Wa aidan, dan juga dijelaskan yuwaddihuhu haditsu Abi Umamah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah alladzi fil khasa'is al-kubra, di mana hadis ini ditulis atau maktub dalam kitab Khasa'is Kubra Lisuyuti, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Ma'zuwan ilal Baihaqi, yang mana hadis ini disandarkan kepada Imam Baihaqi secara riwayat. Wa Abi Nuaim, dan juga Abu Nuaim, fi qissati Rokanah, mengenai kisah Rokanah. Rokanah itu ahli gulat, berarti kisah gulat Nabi dengan Rokanah. Wa fi akhiriha, dan di akhir kisah, faqala, maka Abu Bakar dan juga faqala ai Abu Bakar wa Umar, atau mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, itu berkata, ya Rasulullah, asra'ta Rokana, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah sara'ta, engkau telah membanting atau bergulat atau menggulati Rokana. Fala walladzi ba'atsaka, demi zat yang mengutusmu, bil haqqi, dengan kebenaran, nabiyan, sebagai nabi, ma na'lamu annahu wada'a janbahu insanun qad, kami tidak pernah tahu ada manusia yang bisa merebahkan lambungnya ke tanah, maksudnya merebahkan lambungnya Rokanah ke tanah, saking kuatnya Rokanah itu. Dan Nabi
dalam ceritanya itu di sini dikisahkan Nabi lebih kecil secara porsi tubuh dari Rokanah. Rokanah lebih besar. Kok bisa Nabi yang porsi tubuhnya lebih kecil atau postur tubuhnya lebih kecil bisa menjatuhkan Rokanah yang luar biasa itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap atau berkata, "Inni da'autu Rabbi fa'anani alaihi wa inna Rabbi a'anani bi bid'i asyrah wa quwwah asyrah." Sesungguhnya aku itu berdoa kepada Tuhanku, kemudian Allah menolongku atasnya gitu. Dan sesungguhnya Tuhanku itu, Allah itu ya, itu menolongku dengan bibit yang asyrah, dengan kekuatan 10 lebih, atau waquwah asyrah, dan bahkan 10-an lebih kekuatan kali lipat, bahasanya begitu ya. Atau bahasa lainnya bibit yang asyrah waquwah asyrah itu maksudnya belasan kali lipat dari 10 kekuatan biasanya. Intaha, selesai ini pengutipan dari hadis dari Abu Nu'aim dan yang dinisbatkan kepada Abu Nu'aim dan juga Al-Baihaqi tadi. Fafham, maka dari itu pahamilah. Min hadal makna izin yang dimaksudkan oleh bait syair tadi ya. Biidznillah itu maksudnya apa? Al-idzn wa tamkin wal i'anah al-ilahiyah itu maksudnya itu pemampuan untuk bisa melakukan sesuatu dan juga i'anah ilahiyah, pertolongan ilahi. Wattabi'hu, ikutilah pemahaman ini atau pandangan ini. In kunta muttabi'an, itu jika engkau seorang yang benar-benar mengikuti. La mustaqilan, bukan yang mandiri. Sedangkan ungkapan berikutnya la mustaqilan, maksudnya bukan mandiri, itu adalah maksudnya bitahsil, yaitu dengan mengupayakan untuk bisa menghasilkan suatu perbuatan min ghairi tawaqqufin ila ma'unatil haq, tanpa bergantung pada pertolongan Allah atau pemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa tamkinihi kama yaz'umuhu al-mu'tazilah fa innahu batil, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah, karena itu adalah sebuah kebatilan. Wa idza kana kadzalika, dan jika demikian itu yang terjadi, maka fasta'in billah. Fasta'in, maka mintalah engkau pertolongan. Ayyuhal mukallaf, wahai orang mukallaf, billahi, kepada Allah. Fi adai ma kullifta, dalam menunaikan apapun yang engkau itu dibebankan atau ditugaskan. Bihi, dengannya. Fa innahu, karena sesungguhnya la quwwata, tidak ada kekuatan atau daya illa billahi, maupun upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, ista'inu billahi, di dalam surat Al-A'raf ayat 28, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa syara'a lana, dan Allah juga mensyariatkan kepada kita an naqula, untuk mengucapkan fil awqatil khamsah, di dalam 5 waktu, berarti 5 waktu sholat ya. Yaitu ungkapan apa? Di dalam surat Al-Fatihah. Yang ungkapannya adalah iyyaka na'budu dan juga iyyaka nasta'in, itu ya. Itu hakikatnya ungkapan itu, agar dengan ungkapan itu kita itu linatadzakkar, mengingat, bidzalika iftiqarana ilaha, mengingat bagaimana rasa butuhnya, kefakiran kita atas pertolongan Allah. Untuk itu kita perlu ingat bahwa ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tandanya kita itu butuh pertolongan dan pemampuan dari Allah Subhanahu wa taala.
fi jami' a'malina, di dalam semua perbuatan-perbuatan kita, wa ahwalina, dan keadaan kita. Kama yushiru ilahi qalu ta'ala, sebagaimana juga diungkapkan di dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya. Allah juga berfirman, aqimis sholata li dzikri, di dalam surat Toha ayat 14 itu ya. Aqimis sholata, dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingatku. Falisti'anatu, sebab meminta pertolongan itu tuthbitul abdal mu'an wa tanfil istiqlal, menetapkan adanya status hamba yang ditolong, berarti ia punya peran untuk ditolong gitu ya. Sekaligus menafikan kemandiriannya, bahwa hamba itu nggak bisa mandiri. Berarti apa? Allah yang menentukannya. Liman nadhara munsifan ini bisa dipahami hanya bagi orang-orang yang memandangnya secara objektif saja. Bagi orang yang punya pendapatan subjektif, pendapat subjektif ya berbeda lagi. Bagaimana kita pahami bahwa aku kaya karena aku bekerja. Padahal hakikatnya Tuhanlah yang membuatnya mampu untuk bisa memilih suatu pekerjaan dan suatu upaya yang diupayakan. Namun pilihannya tetap ada di dalam dirinya hakikatnya. Dan pilihan itu yang membuat dia mau memilih mana yang kuat, mana yang tidak kuat dalam pilihan itu. Sebenarnya condongan untuk bisa memilih yang kuat di antara yang dua pilihan itu juga dari Allah pertolongannya. Meskipun kemudian itu bagian dari hak hamba untuk bisa mendapatkan hak memilih ya. Wallahul musta'an, dan hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Fala jabra, untuk itu fala jabra, tidak ada keterpaksaan, wala istiqlala, dan juga tidak ada kemandirian secara mutlak ya. Bal amrun baina amrain, melainkan ada satu urusan di antara dua urusan atau jalan tengah. Apa itu? Wa huwal kasbul ma'ruf bima sabab, yaitu al-kasbu yang telah dikenal pengertiannya tadi, yaitu pemampuan. Jadi al-kasbu itu sebenarnya upaya yang ada dalam diri manusia karena diberi. Jadi kasbun itu bukan kemampuan mandiri aslinya. Kemampuan karena diberi. Wa idza kana tahqiqul kasb, jika hakikat kasb mamarro sebagaimana yang telah berlalu pengertiannya, maka fal jabru, untuk itu al jabru atau pemahaman yang memahami bahwa keterpaksaan itu yang muncul dalam diri hamba itu adalah al-mahdu murni ya. Hamba itu tidak bisa punya pilihan untuk menentukan nasibnya, itu secara enggak sebagaimana yang dianut oleh alladzi dhahaba ilaihi Jahmu bin Safwan At-Tirmidzi, yang dianut oleh Syekh Jahm bin Safwan At-Tirmidzi, yang mengatakan bahwa hamba itu sama sekali tidak memiliki kuasa atau kemampuan untuk melakukan perbuatannya sendiri. Itu adalah min annahu la qudrata lil 'abdi aslan, itu ada hakikatnya adalah manfiyun batilun bid-darurah. Secara prinsip itu tertolak dan batil secara pasti. Fa innahu, karena hal itu mukabarah wa daf', merupakan penentangan dan penolakan lima huwa ma'lumun bil badihiyah, terhadap apa yang diketahui secara logis, secara badihi, minal farqi, dari perbedaan, adanya perbedaan baina sa'idi ila maudhi'in alin, yaitu adanya perbedaan antara orang yang naik ke tempat yang tinggi, ini analogi ya. Alin bil ikhtiyar, ya, dengan pilihannya sendiri atau dengan apa yang dipilihnya. Ini ada orang tuh untuk milih
naik ke tangga maupun tidak naik ke tangga itu pilihan sendiri sebenarnya. Saya mau naik ke atas, pakai tangga atau pakai lift, itu kan pilihannya sendiri. Dan ketika diberi pilihan untuk naik ke atas, milih tangga umpamanya. Nah, itu kan pilihannya sendiri gitu. Tapi ada juga yang lainnya. Wa baina saqit an uluwen. Dan yang satunya adalah bagaimana orang itu bisa jatuh dari tempat yang tinggi secara terpaksa. Orang nggak mau jatuh dari tempat tinggi. Orang sudah naik pakai tangga, itu pilihan sendiri ya. Kemudian dari tempat yang tinggi, kemudian dia jatuh. Jatuh itu bukan pilihannya. Artinya itu bagian dari kuasa Tuhan ya, yang lain. Gitu. Untuk itu, orang yang berakal tentu akan memahami, oh manusia berarti antara dua hal ini. Antara dia itu punya pilihan, juga ada kemampuan atau pemampuan yang dipaksa untuk dimunculkan dari Allah kepada hamba. Berarti tidak mutlak terpaksa, tidak mutlak juga berdiri sendiri. Gitu. Itu yang bisa kita pahami. Qala Sayyid Quddisa Sirruhu. Sama halnya yang diungkapkan oleh Syekh atau Sayyid Al-Jurjani fi Syarhil Mawaqif, di dalam Syarh Al-Mawaqif. Waqa yang bunyinya di sini adalah waqalatil mu'tazilatu, dan orang-orang Mu'tazilah itu ai aktsaruhum, yakni yang mayoritas dari mereka, hiya waqi'atun biqudratil abdi, berkata bahwa perbuatan hamba terjadi murni dengan kuasa hamba. Wahdaha, murni dengan kuasa hamba itu sendiri, secara mandiri. Ala sabilil istiqlal, secara mandiri ya. Bila ijabin, tanpa ada keniscayaan dari Tuhan, bal bi ikhtiar, tapi dengan cara pilihan murni dari hambanya itu sendiri. Intah. Ini yang diungkapkan oleh Syekh Al-Jurjani dalam Syarah Mawaqif. Dari pengertian tadi kita sudah pahami poin besar dari penjelasan yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani ini ya, bahwa teks ini sebenarnya unik juga untuk membahas tentang takdir ya, yang biasa kita pahami. Oh, ini takdir Tuhan sebagaimana. Padahal itu ada juga hubungannya dengan pilihan yang kita pilih juga. Kalau kita menerimanya umpamanya sesuatu yang nggak kita pilih terus itu menimpa kita, oke, itu memang wujud kuasa Tuhan yang mutlak. Ya. Nah, ini diterangkan secara rinci dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kita bisa membuat beberapa konsep atau rumusan ya, bahwa kehendak Tuhan yang mutlak antara kebebasan manusia. Tadi diungkapkan adalah yang pertama adalah definisi al-kasab. Kasab sebagaimana diterangkan tadi, yaitu bertemunya niat manusia dengan penciptaan Tuhan, atau bagaimana Allah memampukan hambanya itu. Jadi ketika manusia punya niat untuk melakukan sesuatu, kalau itu hanya niat saja tanpa ada pemampuan atau tanpa ada suatu proses yang membuat hamba itu bisa mampu untuk berbuat, maka itu hanya niat atau pilihan dari manusia sendiri. Sedangkan ketika itu dimunculkan dengan pemampuan, sehingga manusia mampu atau memiliki kemampuan untuk bisa berbuat ya, hal yang dipilihnya tadi, itu adalah bagaimana Allah memberikan kudrohnya kepada manusia untuk mampu tadi. Itu di satu titik yang sama. Untuk itu kalau kita pahami dari ungkapan tadi, hamba itu memiliki irodah, keinginan, dan juga kudroh hadisah, kemampuan yang baru, yang sifatnya baru. Tentu sifat yang baru ini, kemampuan yang baru ini tentu yang sifatnya lemah, karena kemampuan yang dibuat dari yang dimampukan oleh Allah. Bagi manusia yaitu
Enggak sehebat bagaimana Allah membuatnya bisa lebih dari yang. Tapi Allah apakah bisa membuat manusia lebih dari yang biasanya? Bisa juga. Sebagaimana yang tadi diceritakan dalam peristiwanya, Nabi Muhammad SAW itu bergulat dengan rokanah yang lebih kuat darinya. Kemudian saat hamba mengarahkan niatnya untuk melakukan sesuatu, misalnya mengangkat tangan seperti ini, Allah mengizinkan dan menurunkan daya pengaruh atau kuwatut ta'thir, sehingga menurunkan kepadanya itu kemampuan untuk bisa mempengaruhi tangannya, gitu. Sehingga bisa bergerak ke atas, sehingga tangan itu terangkat. Kesimpulannya, gerakan tangan itu diciptakan oleh Allah, namun diupayakan. Upayanya ini di pilihannya itu loh. Jadi kasab, ikhtiar itu sebenarnya mirip. Kasab itu upaya. Ini selama ini kita memandang kasab itu upaya mandiri manusia sendiri. Jadi manusia bekerja ya karena dirinya sendiri. Padahal hakikatnya itu dari pilihan yang muncul dalam dirinya yang dia pilih tadi. Sedangkan kasabnya untuk bisa mampu berbuat itu ya tentu dari Allah. Gitu. Ada dua hal yang bersatu di situ. Dari penjelasan nanti juga yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Quran ini memukul telak atau membantah dengan sangat bagus ya dua pemahaman ekstrim ya dari orang-orang yang berpemahaman yang kurang, mungkin bagi kita kurang tepat. Dan argumennya menggunakan logika harian. Yang pertama adalah membantah Jabariyah atau orang-orang golongan fatalisme seperti Jaham bin Sofwan yang mengatakan bahwa manusia itu seperti robot atau seperti daun kering yang tertiup angin, tidak punya kemampuan sendiri. Daun kering yang tertiup angin itu mereka atau daun-daun itu nggak ada kemampuan untuk bisa terbebas dari tiupan angin itu. Begitu juga manusia seperti robot tadi, dia tidak punya kehendak untuk bergerak secara mandiri. Bantahan logis teks tadi disebutkan bahwa semua orang berakal tahu bedanya antara berjalan menaiki tangga, berarti ada pilihan kan. Orang mau milih naik tangga atau nggak naik tangga itu kan pilihan. Dan jatuh dari tangga, mereka terpaksa, berarti antara pilihan dan keterpaksaan. Tentu beda antara keduanya. Jika kita hanya robot saja, itu berarti terpaksa berbuat tanpa ada punya pilihan untuk menentukan nasib sendiri. Lalu apa bedanya dengan berjalan kemudian jatuh gitu loh. Nah, ini tadi kan logikanya begitu. Orang berjalan naik tangannya jatuh, berarti nggak punya pilihan tuh. Milih jatuh, nggak punya pilihan lain. Padahal kan yang milih untuk dalam dirinya untuk naik tangga dan tidak kan dirinya sendiri gitu. Oh, jatuh itu kan memang sebuah takdir Tuhan yang terpaksa dimunculkan di situ. Terpaksa itu dalam artian manusia nggak punya pilihan lagi, gitu. Karena tentu ada bedanya antara keduanya. Berarti kalau orang tahu bedanya itu, tentu kita paham bahwa apa yang diungkapkan oleh Jaham, oleh orang-orang yang sepaham dengan Jaham bin Sofwan tadi atau orang-orang Jabariyah yang menganggap bahwa manusia itu seperti daun yang tertiup angin, nah, itu mereka menafikan adanya ikhtiar. Tentu sekali lagi tadi diungkapkan orang pintar pun tahu lah bedanya antara orang yang berjalan dengan ikhtiarnya sendiri, dengan pilihannya sendiri, dengan orang yang jatuh karena terpaksa, karena jatuhnya itu dari tangga kan nggak punya pilihan. Nah, ada bedanya tentu. Kalau nggak mau jatuh bisa milih yang lain kan, naik lift dan sebagainya. Pokoknya kalau kita kaitkan dengan zaman yang sekarang. Membantah Mu'tazilah yang kedua juga di dalam ungkapannya tadi, Syekh Ibrahim Al-Quran juga membahas tentang bagaimana pemahaman Mu'tazilah yang mereka itu memiliki pemahaman free will secara mutlak.
kebebasan kehendak secara mutlak. Mereka mengatakan, orang-orang Mu'tazilah itu, bahwa manusia menciptakan perbuatannya 100% tanpa campur tangan Tuhan. Berarti Tuhan sudah berlepas dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tinggal manusia nanti ditanya tanggung jawabnya terhadap apapun yang dilakukannya. Itu di sini bantahan logisnya. Padahal dalam sholat 5 waktu loh ya, kita selalu diminta untuk berdoa dengan ungkapan dalam surat Al-Fatihah itu ya, di antaranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang maknanya adalah hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berarti orang itu mampu untuk berbuat, hakikatnya itu pertolongan Tuhan. Nah, kalau itu pertolongan Tuhan, berarti manusia tidak mutlak berdiri sendiri, tidak 100% gitu loh. Jika kita bisa 100% umpamanya menciptakan perbuatan kita, terus ngapain kita diminta untuk minta tolong pada Allah gitu. Dalam surat Al-Fatihah dan 5 waktu lagi. Adanya doa ini berarti membuktikan bahwa kita ini lemah dan bergantung pada izin Allah untuk berbuat. Untuk itu ketika kita membaca Al-Fatihah ya hendaknya kita pahami secara maksimal apa yang terkandung dalam Fatihah itu. Tambahan lagi di dalam penjelasan Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi, beliau menyebutkan analogi kisah Nabi Muhammad dengan Rukanah tadi ya. Rukanah itu adalah pegulat terkuat di Arab pada zamannya dan tidak pernah kalah. Nabi Muhammad yang mungkin secara fisik itu tidak sebesar Rukanah, ternyata berhasil membantingnya. Logika kita di mana? Ada anak kecil bisa membanting yang bukan anak kecil. Ada orang yang posturnya lebih kecil, lebih mungkin nggak sebesar Rukanah, tapi bisa membanting dia. Nah, itu kan berarti ada kemampuan yang manusia biasa tidak mampu, gitu. Kan seperti itu. Itu penulis di sini menggunakan kisah ini untuk membuktikan konsep kasab dari Nabi Muhammad SAW yang punya niat dan juga upaya untuk bergulat tadi ya. Tetapi yang perlu kita tahu ya niat atau irodah untuk bergulat kan pilihan Nabi ya. Namun upaya Nabi ketika bergulat kemudian berhasil membanting itu kan di luar kemampuan dia. Rukanah itu murni merupakan wujud pertolongan Allah. Atau dalam bahasa lainnya tambahan kekuatan yang dimunculkan kepada hamba itu. Yang diturunkan oleh Allah, kalau bahasanya tadi kan kekuatan itu belasan kali dari kekuatan biasa. Ini merupakan gambaran yang sempurna bagaimana usaha manusia dan pertolongan Tuhan itu saling terkait. Bahasa lainnya saling bekerja sama atau terkait. Singkatnya adalah la jabra wala istiqlala. La jabra wala istiqlala. Bal amrun baina amrain. Tidak ada keterpaksaan secara murni, tidak pula kemandirian secara murni, melainkan urusan di antara keduanya, alias antara keduanya. Antara pilihan mandiri dan pertolongan dari Tuhan yang dimunculkan. Berarti tidak mutlak secara mandiri, tidak juga mutlak pertolongan secara full gitu ya. Ini adalah tentu sama dengan akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Saya rasa itu yang bisa kita baca untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan pemahaman kita bisa lebih dalam lagi tentang akidah di dalam memahami syarah shaghir ini dan juga memahami bagaimana laku kita dalam kehidupan kita dan laku takdir Tuhan di dalam kehidupan manusia. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.